Bab 51. Nenek, bukannya aku sudah bertunangan dengan Sean? Sean adalah tunanganku. Awalnya Nora tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi gadis itu akhirnya memahami maksud pertanyaan Nyonya Perkins. Nora, menurutmu apakah mungkin memiliki hubungan awet dan stabil dengan Sean? Apakah kau bersedia menikah dengan orang lumpuh? Bahkan jika kau bersedia menikahinya, keluarga kita tidak akan setuju. Nyonya Perkins mengerutkan bibirnya sambil berkata dengan tegas. Nora tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia hanya diam ketika mendengar pertanyaan itu. Kamu tahu, perasaan Tuan Ethan hanya untukmu. Sudah 2 tahun dan dia tidak mengalihkan perhatiannya ke gadis lain. Dia juga menawarkan banyak bantuan dalam kerja sama kita dengan perusahaan Lemont Medicine. Nenek pikir kamu bisa mencoba berteman dengannya. Melihat Nora diam saja, Nyonya Perkins terus membujuknya. Dengan alis berkerut, Nora yang bingung melirik Nyonya Perkins. Bukankah Sean sangat membantu dalam kerja sama dengan perusahaan Lemont Medicine? Kenapa jadi Hope? Nenek, aku tidak begitu mengerti. Nora tetap membuka matanya lebar-lebar. Pada saat bersamaan banyak pikiran melintas di benaknya. Dia ingin mempercayai apa yang Sean katakan padanya. Tapi apa yang dikatakan Nyonya Perkins tidak mungkin tidak berdasar. Nenek pikir kamu tidak diberitahu. Yes sudah memberitahu nenek bahwa Tuan Eason lah yang meminta pertolongan keluarga Lemont untuk membantu kita dalam kerja sama dengan perusahaan Lemont Medicine. Itulah alasan mengapa perusahaan Lemont Medicine melepaskan keuntungan besar demi menandatangani perjanjian kerja sama dengan kita. Dengan acuh tak acuh Nyonya Perkins bercerita sambil menyesap tehnya. Nenek bilang apa? Nora terkejut mengetahui fakta itu. Dia selalu berpikir Sean harus mendapatkan pujian atas kerja sama itu. Ada kisah antara keluarga Ethan dan keluarga Lemont. Tuan Ethan berjanji kepada keluarga Lemont. Jika mereka membantu kita, keluarga Ethan juga akan menyerahkan sebagian keuntungannya kepada keluarga Lemont dalam beberapa bidang. Dengan janji Tuan Ethan, keluarga Lemont setuju untuk membantu kita. Kalau tidak, buat apa perusahaan raksasa seperti perusahaan Lemont Medicine bersedia bekerja sama dengan kita atas inisiatif mereka sendiri? Setelah Nyonya Perkins menyelesaikan kata-katanya, Nora tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk membantah. Tuan Ethan menyimpan kasih sayangnya untukmu dan setia kepadamu. Jadi, nenek pikir kamu bisa mempertimbangkan dia. Nyonya Perkins telah merendahkan suaranya cukup banyak saat itu. Tidak, itu tidak benar. Nenek, bukan Hawk yang membantu kita dalam kerja sama itu. Itu adalah Sean. Dia membantu keluarga Perkins untuk mendapatkan kerja sama itu. Setelah berpikir selama beberapa detik, Nora memecah keheningan. Gadis itu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Nyonya Perkins dengan wajah serius. Hahaha. Mendengar penjelasan Nora, Nyonya Perkins tidak marah. Sebaliknya, dia malah tertawa lepas. Apa yang dikatakan Nora benar-benar terdengar konyol baginya. Nora, Sean adalah seorang pria yang bahkan tidak bisa berjalan dengan normal, seorang cacat yang tidak memiliki apa-apa lagi dan membutuhkanmu untuk mendukungnya. Bagaimana dia bisa berbicara dengan keluarga Lemont dan meminta mereka untuk membantu kita dalam bisnis? Katakan pada nenek, apa menurutmu itu mungkin? Nyonya Perkins bertanya dengan penuh cemoohan. Bagi Nyonya Perkins, Sean tidak akan bisa melakukan itu. Nenek, aku mengatakan yang sebenarnya. Sean memiliki hubungan yang cukup baik dengan Tuan Lemont. Apa nenek melihat mobil sportnya? Itu adalah hadiah dari Tuan Lemont. Nora menegakkan tubuh dan dengan serius menjelaskan pada Nyonya Perkins. Nenek tidak tahu dari mana dia mendapatkan mobil sport itu. Tapi nenek tidak percaya bahwa Sean memiliki hubungan dekat dengan Tuan Lemont. Sean pikir siapa dirinya itu? Dia tidak memiliki kapasitas apapun untuk berteman dengan Tuan Lemont. Dengan wajah dingin, Nyonya Perkins menolak mempercayai cerita Nora. Sean bilang itu karena dia menyembuhkan penyakit Tuan Lemont, jadi mereka. Belum sempat Nora menyelesaikan kalimatnya, Nyonya Perkins melambaikan tangannya untuk menyela Nora. Sudah cukup.
Itu tidak mungkin. Apa kamu akan percaya apapun yang Sean katakan padamu? Keluarga Lemon telah mendedikasikan hidup mereka untuk obat-obatan dari generasi ke generasi. Mereka tidak perlu meminta orang lain untuk menyembuhkan penyakit mereka. Kamu bilang Sean punya kemampuan medis. Jika benar, mengapa dari awal dia tidak menemukan obat untuk kakinya? Nora tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Nyonya Perkins. Sean mengatakan dia yang seharusnya mendapat pujian karena dia ingin membuatmu merasa bahwa dirinya masih berguna agar dia tidak diusir dari rumah. Nora, tolong hadapi kenyataan. Kamu cantik dan masih sangat muda. Tidak seharusnya kamu membuang waktu berhargamu untuk seorang pria yang bahkan tidak bisa berjalan. Mengerti? Sean tidak pantas untukmu, kata Nyonya Perkins sambil perlahan-lahan berdiri. Nenek, kenapa nenek tidak mencoba untuk mempercayai Sean sekali saja? Aku tahu dia tidak akan menipuku, kata Nora tegas dan menatap Nyonya Perkins. Tolong katakan kenapa nenek harus mempercayainya. Ketika orang lain diberhentikan dari dinas militer, mereka akan mengenakan bunga merah dan disambut oleh pejabat setempat. Ketika Sean pensiun, dia tidak punya uang sama sekali. Tidak ada yang pernah datang untuk peduli dengan hidupnya. Dia telah terkurung di kursi roda selama 2 tahun. Katakan pada nenek, Nora, bagaimana nenek bisa mempercayainya? Dan dia tentu saja tidak memiliki kapasitas untuk meminta nenek mempercayainya. Setelah itu, Nyonya Perkins berjalan perlahan-lahan keluar. Hawk sudah menceritakan semua padanya. Juga, dengan bantuan Yates, Nyonya Perkins percaya sekali bahwa karena Hawkinson, kerjasama dengan perusahaan Lemon Medicine terwujud. Setelah melihat Nyonya Perkins pergi, Nora menggigit bibirnya. Perasaannya pun menjadi campur aduk. Apa Sean benar-benar membohonginya? Tapi, dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat cara Scott memperlakukan Sean. Adapun Nyonya Perkins, Nora mengenali kepribadiannya. Nora yakin bahwa nenek bukan tipe orang yang bisa membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Siapa yang berbohong? Bab 52. Pikiran Nora semakin semrawut sekarang. Dia murung sepanjang hari. Dia bahkan tidak fokus bekerja dan membuat beberapa kesalahan. Dahulu, dia pikir Sean merupakan sosok yang akan memberikan kebahagiaan di dalam hidupnya. Tapi bagaimana jika semua yang pria itu tunjukkan hanya tipuan? Apa yang akan Nora perbuat? Dalam perjalanan pulang setelah bekerja seharian, Sean mengemudi dengan hati-hati. Sementara Nora malas untuk memulai percakapan. Dia diam di sebelah pria itu sambil menatapnya. Sean, aku mau tanya. Nora ragu untuk melanjutkan, tetapi dia memutuskan untuk bicara dengan lembut. Ya, tanya aja. Aku siap mendengarkan. Sean mengangguk kecil, lalu memperlambat kecepatan. Ini soal kamu dan Tuan Lemon. Dia tiba-tiba berhenti bicara ketika mengatakan hal ini. Itu bukan karena dia bimbang. Tetapi itu karena dia memang tidak boleh menanyakan hal itu lagi. Sekali dia bertanya tentang hal itu berarti dia tidak mempercayai Sean. Dan bagaimana jika Sean tidak berbohong, pertanyaannya akan melukai harga diri Sean. Tetapi jika dia mengarang kebohongan itu, dia akan malu. Singkatnya, Nora rasa tidak perlu mengungkit hal ini. Apa ada yang salah? Apa ada masalah dengan proyek kerjasamamu dengan perusahaan Lemon Medicine? Cerita saja kalau ada masalah. Aku akan menghubungi Tuan Lemon untuk mencari jalan keluarnya. Kejutan sekali, Sean berkata seraya mengernyit. Bukan. Semua baik-baik saja. Nora mengubah duduknya menjadi tegak dan dia tidak ingin bertanya lebih jauh lagi. Nyonya Perkins bilang Sean sengaja ingin mendapatkan pujian karena pria itu takut dianggap tidak berguna oleh Nora dan diusir dari keluarga Perkins. Jika Nyonya Perkins benar dan Sean ketahuan berbohong, Sean akan kesulitan untuk tetap tinggal dengan keluarga Perkins. Jika dia benar-benar berbohong, mungkin karena dia hanya ingin mencari tempat tinggal. Dia lumpuh dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri sekarang. Aku tidak bisa menanyakannya. Nora menghela napas dan tiba-tiba merasa sedih.
Sean hanya bisa mengarang kebohongan untuk mengangkat harga dirinya. Dia hanya ingin orang percaya kalau dia berguna dan masih bisa melakukan apapun itu sekalipun harus berbohong. Sean, aku akan menolongmu untuk tetap tinggal di sini. Kamu mengerti maksudku, kan? Nora berbalik perlahan untuk menatap Sean dengan wajahnya yang serius. Sean tidak mengerti kenapa Nora tiba-tiba membahas hal ini, tetapi dia tetap menganggukkan kepalanya. Kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka melihat May sedang berdandan di depan cermin. Sementara Ingram sedang mengenakan dasi. Keduanya sedang berdandan rapi. Nora, lekaslah berdandan. Tante Pansy mengundang kita makan malam. Sebaiknya kau berdandan yang cantik dan pakai gaun yang glamor untuk mengalahkan putri-putrinya itu. May menyarankan Nora sambil dia memoleskan lipstiknya dengan hati-hati. Apa kita diundang makan malam? Nora sedikit terkejut dengan undangan itu. Mereka jarang mengunjungi satu sama lain di acara biasa. Bahkan juga di pesta, mereka hanya duduk bersama untuk mengobrol sebentar. Siapa tahu, mungkin saja mereka punya kabar baik. Jadi, mereka hanya ingin pamer. Tidak masalah. Putriku sudah menjadi CEO di perusahaan cabang. Segalanya sudah jauh lebih baik sekarang. May mendengus dan ada ekspresi bangga di wajahnya. Bagaimana dengan Sean? Nora mengangguk, tetapi kemudian berbalik menatap Sean. Kita tinggalkan saja dia di rumah. May melirik Sean sambil berkata, jangan khawatir. Nanti kita akan bawakan sisa makanan buatnya. Awalnya Nora ragu mengajak Sean ke sana bersama mereka. Segera, dia membuat keputusan ketika mendengar May akan membawakan sisa makanan untuk Sean. Tidak perlu, Sean juga ikut dengan kita. Nora menjawab dengan tegas sambil melirik Sean untuk meminta pendapatnya. Kalau kau ingin aku ikut, baiklah, aku akan pergi. Sean mengangguk dengan senyuman di wajahnya. May malas mendebat Nora, jadi dia diam saja. Hotel Fortune adalah salah satu hotel bintang 5 yang terletak di kota Riverfall. Orang biasa mungkin tidak berkesempatan untuk sekadar makan malam di Hotel Fortune seumur hidup mereka. Harga kamar di Hotel Fortune yang paling murah pun berkisar 28,0 rupiah 0,00. Keluarga Nora sedang menuju hotel itu. Hanya ada 2 kursi yang tersedia dalam mobil sport itu, artinya mobil itu tidak bisa memuat 4 orang sekaligus. Sean, dengar. May menatapnya dan berkata dengan angkuh. Setelah kita sampai di sana, tolong jaga sikapmu dan fokus saja pada makananmu. Jangan membuat kami malu. Sean hanya melirik May dan tidak menjawab. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Jika aku jadi kau, aku lebih baik di rumah saja. Aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri di depan mereka. Lagi pula, aku juga tidak akan datang jika Nora tidak dipromosikan menjadi CEO. May terdiam dan merasa sedikit kecewa. Mulai sekarang, jangan ada lagi yang berani menghina Nora dan aku. Sean berkata halus dengan nada yang serius. May memutar bola matanya dan berbalik masuk ke dalam hotel. Sean, lupakan saja. Jangan diambil hati. Dia memang jahat. Hibur Nora seraya menggeleng tidak berdaya. Tidak apa-apa. Sean mengibaskan tangannya, lalu kursi rodanya didorong oleh Nora. Apa? Sebelum mereka masuk ke dalam hotel, Sean melihat sekeliling dan mengenali mobil seseorang. Mobil itu terparkir tepat di lahan parkir yang sama dengannya. Bab 53. Nah, bab 52. Orang-orang kelas atas. Nah, mobil ini. Sean melihat mobil itu sebentar, lalu mengalihkan pandangannya. Ada apa, Sean? Nora juga ikut menoleh ke arah yang dilihat Sean.
Lupakan. Mobil itu mirip sekali dengan mobil Tuan Lemant. Sean mengibaskan tangannya. Dia pernah 2 kali berkunjung ke kediaman keluarga Lemant dan sempat melihat mobil mereka, jadi mobil itu terlihat familiar baginya. Tuan Lemant. Mengenai Tuan Lemant, Nora teringat ucapan Nyonya Perkins kepadanya. Ketika Nora punya kesempatan menemui Tuan Lemant, dia berencana menanyai Tuan Lemant alasan dibalik bantuannya kepada keluarga Perkins. Dengan begitu, Nora akan tahu apakah Sean yang berbohong ataukah Nyonya Perkins. Sementara itu, pertemuan berlangsung di ruang makan tertutup. Hai, May. Akhirnya kau datang. Seorang wanita yang lebih tua umurnya dari May menyambut May dan keluarganya dengan hangat. May merupakan putri ketiga di keluarganya. Wanita yang menyapanya tadi adalah Pansy Carey, putri kedua keluarga itu. Beberapa tamu lainnya sudah berada di dalam ruang makan tertutup. Di ruangan itu ada Bapak dan Nyonya Carey, kedua putri mereka, putra mereka, dan seorang menantu lelaki. Semua orang yang ada di sini berpakaian sangat rapi dan pandai berbicara. Hotel Fortune adalah hotel yang mewah, jadi orang yang mampu membeli makanan di sana pastilah orang kaya yang beruntung. Hai, Tante Pansy. Setibanya Bapak dan Nyonya Perkins di dalam ruangan, Nora mendorong kursi roda Sean menyusul di belakang mereka. Hai, Nora. Obrolan Pansy pun terputus ketika Nora menyapanya. Kemudian, dia perlahan membalikkan badannya dan melihat pria di kursi roda itu. Ada apa, May? Tanyanya. Pengemis Budol boleh saja menumpang makan di keluargamu, tetapi apa kau tahu? Menantuku mengundang kalian untuk makan malam, kecuali dia. Apa dia datang untuk makanan gratis lagi? Kau pikir uang menantuku jatuh begitu saja dari surga? Ayolah. Pansy mengubah sikapnya dalam sekejap dan mendengus dengan jijik. Kata-kata Pansy memang pedas, tetapi May tidak bisa membantahnya. Lagi pula, Pansy adalah tuan rumahnya. Dia yang akan membayar semuanya, jadi dia adalah bosnya. Setelah itu, anak-anak Pansy dan menantunya melirik Sean dengan tatapan hina. Semua orang di sana mengenal Sean. Dia menikahi Nora, wanita tercantik di kota Riverfall. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan hanya pasrah duduk di kursi rodanya. Mengingat hal itu, hampir semua orang di kota Riverfall membencinya. Jangan marah, Pansy. Aku juga tidak menginginkannya. Nora tidak ingin meninggalkannya sendirian, jadi dia ikut kami ke sini. May sebenarnya tidak akrab dengan Pansy, tetapi dia lebih suka mencari perhatian Pansy daripada Sean. Hah? Pansy mendengus. Dia pikir makan bersama Sean akan membuatnya malu. Menantuku adalah pria yang berkelas, jadi yang makan bersamanya bukanlah orang sembarangan. Sembari mengatakan hal itu, Pansy menoleh ke seorang pemuda. Pemuda yang berjas rapi dengan potongan rambut cepat. Dia terlihat tampan. Namanya Jasper Randall, menantu tertua di keluarga itu. Ada yang bilang dia bekerja di pemerintahan, jadi bisa dibilang dia adalah orang yang berpengaruh. Dialah orang yang menyelenggarakan acara makan malam ini. Lihat, dia sudah sampai. Ajak dia makan bersama kita, Bu. Kita harus memperlakukan Tante May secara khusus, kan? Jasper mengatakan itu sambil tersenyum, tanpa memandang wajah Sean. Benar, Jasper selalu tahu cara menyenangkan hati orang. Kau benar. Dia tidak ada hubungannya denganku kalau saja May bukan adikku. Pansy tertawa dan meminta semua orang untuk duduk. Nora hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia hanya tidak ingin Sean memakan makanan sisa di rumah. Namun, Sean harus disindir di acara makan malam itu. Sulit rasanya membuat segalanya seimbang di dunia ini. Tetapi dia mulai terbiasa dengan hal seperti ini selama 2 tahun.
Nora dan orang tuanya duduk di meja. Anak-anak pensi lebih muda dari Nora, tetapi mereka sama sekali tidak menghormatinya. Juga, mereka bahkan berani mencibir dan menghina. Tidak satu pun dari mereka yang ingin berurusan dengan orang lumpuh. Mereka pikir itu sangat memalukan. Sebenarnya, kita hanya ingin makan malam saja hari ini. Tidak ada yang spesial. Pansy menyilangkan tangannya dan ingin mengatakan sesuatu. Aku juga punya kabar baik, Pansy. Nora naik jabatan beberapa hari yang lalu. Sekarang, dia adalah presiden di kantor cabang. Mei mengatakan itu sambil tersenyum sebelum Pansy menyelesaikan kalimatnya. Seketika suasana ruang makan tertutup diselimuti keheningan. Pansy dan anggota keluarganya menatap Nora dengan terkejut. Nora tersenyum dan mengangguk kecil. Melihat ekspresinya, Pansy semakin terkejut. Bagaimana mungkin Nora bisa menjadi presiden di kantor cabang keluarga Perkins? Bukankah keluarga Perkins sangat membenci Nora dan keluarganya akibat Sean? Keluarga Perkins memang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga paling terhormat lainnya, tetapi mereka memiliki kekayaan dan prestis sosial di kota Riverfall. Namun, kekayaan dan prestis sosial mereka tidak berpengaruh pada keluarga Nora. Keluarga Perkins tidak mau berbagi koneksi, sumber daya, dan dividen dengan Nora serta anggota keluarganya. Kalau sudah begini, akankah Pansy berani bersikap kasar kepada Nora? Sulit dibayangkan bahwa Nora diberi tanggung jawab dengan menjadi presiden di sebuah kantor cabang. Ya, ini kejutan bagi Pansy dan yang lainnya. Seperti yang sudah Mei perkirakan, Pansy menjilat bibirnya dan dia tidak sanggup berkata apapun. Melihat itu, Mei bersorak dalam hati. Pansy selalu berada di atas angin, tetapi akhirnya Mei lah yang menang. Mei sangat senang. Wajar jika sesama saudara bersaing, tetapi terkadang Pansy berlebihan. Apakah alamat perusahaan Nora di distrik Giant, kota Riverfall? Saat itu, Jasper mendongak dan bertanya dengan lembut. Benar. Di situ alamatnya. Hanya ada lebih dari 100 karyawan di perusahaan itu. Jawab Mei sambil tersenyum. Senyumnya tersungging lebar. Distrik Giant, itu adalah distrik di bawah wewenangku. Jasper tersenyum dan terbatu kecil. Tunggu. Apa? Mei tercengang setelah mendengar hal itu. Lalu, dia menatap Jasper dengan tatapan bingung. Bersambung ya, brother dan sister. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Terima kasih.